Kali ini barangkali dari pihak Polres Sleman punya kepentingan bahwa jangan sampai kemudian terjadi vigilante bahwa dengan dalih sayang istri atas nama melawan kejahatan, maka seolah-olah masyarakat boleh melakukan aksi main hakim sendiri. Kalau sang suami dalam kurung para laki-laki punya perasaan yang mirip nih semua, itu istilahnya adalah heat of passion. Kita Indonesia kan ya, darah naik ke ubun-ubun. Ya. Puncak gelegak emosinya para suami. Pertanyaan, ketika melakukan pengejaran itu sebetulnya targetnya apa sih? Seandainya Mas Hogi berhasil menghentikan penjamret, apa sih yang akan dia lakukan? Mengapa sesungguhnya saya berharap tidak sampai ke pengadilan? Karena menurut saya nih, dua belah pihak ini punya status ganda. Mas Hogi itu adalah korban yang sayang beribu sayang menjelma jadi pelaku di mata polisi. Sementara penjamret adalah pelaku yang akhirnya bergeser jadi korban. Kayak sinetron jadi. Dulu mana ada mahasiswa non UGM apalagi swasta yang berani-beraninya membuli UGM. Gak ada yang berani. Sekarang dibully UGM. UGM kepanjangan apa? Universitas Gangguan Mental. Ketika narasi suami bela istri itu mengudara dalam kasus Sleman, netizen membeli narasi itu. Artinya menyetujui narasi itu. Tapi ketika seorang Ferdy Sambo juga mengklaim saya sedang membela istri saya dalam kasus Ferdy Sambo, ada satu persoalan yang saya tangkap sangat mendasar justru pada anggota DPR. Bahwa kenapa kalimat yang menurut saya offside itu disambut dengan tepuk tangan. Menurut saya DPR, Komisi 3 DPR semestinya memberikan peringatan kepada Kapolri untuk tidak mengeluarkan kalimat semacam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bikin Terang bersama saya Fazilah Kairnisa dan juga tentunya Mas Gaib. Dan kita kali ini mau bahas sesuatu yang lagi viral nih Mas Gaib ya. Biar terang. Biar terang benar yang soal ketidakadilan, ketidakadilan. Dan ramai di media sosial. Benar, ramai banget di media sosial. Jadi ada yang nyontoin, tiba-tiba ada orang perempuan gitu di jambret. Jambret. Terus ada orang mau lari, mau nolongin, nggak jadi. Nggak jadi. Loh, Mas kok nggak mau nolongin saya? Ntar sih jadi tersangka. Dan itu yang nonton ribuan orang. Ribuan orang. Gitu. Jadi mereka khawatir kalau mereka bantuin nanti dikejar, kemudian yang malingnya atau jambretnya jatuh, meninggal, mereka jadi tersangka. Jadi tersangka. Nah, sekarang kita tanya nih ke langsung Mas Reza Indragiri. Jambret. Mas, kasus langsung aja ya kita. Memang viewers sudah pasti tahu saya siapa. Oh, udah pasti tahu udah dong. Udah Reza Indragiri udah pasti tahu. Ya, Gak apa kita kenalin lagi aja. Iya, kayak kurang pede kayaknya. Kurang pede. Orang tuh kalau kalau di Google tuh ya, pakar psikologi forensik, Pasti keluarnya keluar Reza Indragiri Reza Amril. Indragiri. Bener nggak ada yang lain gitu. Yang kadang suka beda sendiri ininya, analisanya. Tapi kita taunya benar setelah beberapa tahun, oh iya bener juga nih Reza ngomong. Terima kasih Mas Reza Indragiri, ahli psikolog forensik. Terima kasih Mas Gaib, Mbak Zila, terima kasih. Udah mau bikin terang. Ya, Mas, ini langsung aja kita ke kasus yang di Sleman. Ada seorang suami yang melihat istrinya di jambret, kemudian dia kejar dengan mobil, kemudian jambretnya nabrak tembok karena pepet-pepetan sedikit, kemudian meninggal dunia di tempat dan si suami dijadikan tersangka. Ya. Setelah itu viral, masyarakat merasa ada ketidakadilan di sini. Nah, bagaimana menurut Mas Reza situasi yang pelik ini, yang sebenarnya udah ada beberapa kejadian sebelumnya? Pada dasarnya saya berpikir jangan-jangan memang dua belah pihak sama-sama punya kepentingan ya. Kepentingan dari pihak suami, Mas Hogi ini apa? Kepentingannya ya, dia ingin menunjukkan kepada muka seluruh umat manusia bahwa saya adalah orang yang mengasihi istri saya. Dan saya juga punya kepentingan untuk meyakinkan semua bahwa kami ini adalah korban. Ini korban sempurna nih. Ada korban primer yaitu istri saya, korban sekunder adalah saya dan anak-anak. Serta korban tersier, siapa itu? Ya masyarakat yang selama ini juga barangkali sudah berulang kali jadi korban aksi kejahatan jalanan, tapi kemudian tidak tertangani oleh otoritas penegakan hukum. Itu kepentingan dari sisi Mas Hogi.
Sementara dari sisi polisi, barangkali dari pihak Polres Sleman punya kepentingan bahwa jangan sampai kemudian terjadi vigilante. Bahwa dengan dalih sayang istri, atas nama melawan kejahatan, maka seolah-olah masyarakat boleh melakukan aksi main hakim sendiri. Vigilante. Jadi barangkali sekali lagi, kenapa kemudian polisi menersangkakan Mas Hogi dengan pasal 310 dan 311 adalah karena dalam rangka menghentikan kemungkinan terjadinya vigilante itu. Oke. Lalu apa bedanya main hakim sendiri sama pembelaan? Apakah ada garis pembedanya? Poin bagus. By default secara normatif, apalagi di ruang publik, kita tidak boleh dong berkompromi terhadap aksi main hakim sendiri. Nggak boleh dong, nanti akan ditangkap oleh publik secara keliru kan. Tetapi pertanyaan relevan adalah kemudian lantas bagaimana kita membedakan mana ini main hakim sendiri dan kemudian mana ini membela diri begitu ya. Kita kasih nama dulu yuk, kita samakan persepsi dulu nih. Kan tadi Mas Gaib sudah cerita nih, ini awalnya adalah seorang suami yang mau bela istri. Kenapa sih sampai sang suami mau bela istrinya? Kalau Mas Gaib berada dalam situasi seperti itu, apa perasaan Mas Gaib? Perasaan saya, ngelihat istri di jambret. Istri dijahati begitu? Marah. Marah. Skala 0 sampai 10, marahnya di mana? 9,5. 9,5. Jadi sudah hampir maksimal. Udah hampir maksimal. Ya. Tanya lagi ya. Tanya. Kameramen. Udah punya istri belum? Alhamdulillah belum sih. Udah punya istri. Ya udah. Udah punya istri. Iya punya istri. Punya istri. Mas, kalau menyaksikan dengan mata kepala sendiri, siang bolong, istri dijahati begitu di tempat terbuka, apa perasaannya? Ya kesel sih. Kesel? Iya, kesel terus kesel banget lah. Oh, kesel banget. Oke. Kalau saya marah dia kesel banget. Ya. Skala kesel bangetnya 0 sampai 10 berada di mana? 10 lebih tinggi lagi dong. Satu lagi. Furqan. Mas Furqan Saya nih. istri ya nih. Udah punya istri, saya lihat foto profilnya udah Iya, punya iya. istri. Sorry. Kalau dalam situasi serupa, apa perasaannya? Marah pasti marah. 0 sampai 10? Refleks plus 10. 10, oke. Nah sekarang kita namai nih. Oke. Kalau sang suami dalam kurung para laki-laki punya perasaan yang mirip nih semua, itu istilahnya adalah heat of passion. Kita Indonesia kan ya, darah naik ke ubun-ubun. Ya. Puncak gelegak emosinya para suami. Heat of passion. Berarti sang terdakwa akan mencoba menunjukkan ke hakim, perbuatan saya ini dilatar belakangi karena darah saya sudah naik ke ubun-ubun. Heat of passion. Apakah hakim akan menerima itu atau akan menolaknya? Tentu harus diuji. Karena ruang sidang pada dasarnya adalah proses ujian. Nah, dari Hazanah Psikologi Forensik ada 5 tahap yang harus dilalui. Untuk sampai pada sebuah simpulan, untuk sampai pada sebuah putusan, terima atau tolak. Klaim itu. Klaim heat of passion itu. Dimulai dari tahap pertama yaitu memastikan dulu kita punya kesamaan persepsi ini. Ini kita bicara peristiwa apa? Peristiwa provokatifnya apa? Penjambretan. Oke, clear ya? Tahap pertama selesai. Tahap kedua, hakim akan melakukan appraisal, memperhitungkan bagaimana sesungguhnya sang terdakwa ini menilai apa yang dia yakini sebagai penjambretan itu. Karena penjambretan di kepala saya, penjambretan di kepala jaksa, penjambretan di kepala hakim, itu boleh jadi berbeda satu sama lain. Dari situlah hakim akan mencoba mengecek, coba ceritakan. Dalam situasi penjambretan itu posisi mobilnya di mana? Posisi motor jambretnya di mana? Posisi istri di mana? Dan seterusnya. Ujung dari tahap kedua pengujian ini adalah hakim akan menyimpulkan di lubuk hati mereka. Ini terdakwa ini penilaiannya terhadap situasi penjambretan itu memang realistis atau overdosis. Oh. Itu dulu. Okay. Tapi tidak dikatakan ya, oke ini kayaknya berlebihan. Dia berkata dalam dirinya Dia dia. berkata-kata Oke. dalam hatinya. Oh, ini kayaknya terdakwa berlebihan nih. Oh, ini terdakwa sepertinya penilaiannya tidak sesuai dengan situasi ini. Seperti itu ya. Oke, masuk ke tahap ketiga. Dieksplorasi sekarang apanya? Kalau tadi kan pengindraannya, sekarang masuk eksplorasi ke emosinya. Kurang lebih seperti inilah. Ternyata terdakwa emosinya menggelegak sampai ke ujung kepala. Karena dia ngelihat langsung. Melihat langsung, oke. Selesai tahap ketiga, masuk ke tahap keempat. Tapi ada dasar teori. Dasar teori dulu. Kalau emosinya sedemikian membumbung, semestinya rasionalitasnya akan anjlok turun. Nggak mungkin berbarengan. Pasti salah satu naik, salah satu akan turun. Sekarang kita cek terdakwa. Kalau misalnya Mas Hogi duduk di kursi terdakwa, mari kita takar.
sebelum terdakwa melakukan pengejaran terhadap penjamret, apa yang dilakukan oleh terdakwa terlebih dahulu? Dari pemberitaan nih yang saya simak, ada versinya begini. Ternyata Mas Hogi mengecek istrinya terlebih dahulu. Berarti dia sempat mempertimbangkan secara rasional, ada opsi yang harus dia pilih. Saya akan mengejar penjamret atau saya memilih melihat istri saya dulu. Dengan dua opsi semacam itu, ternyata Mas Hogi memilih bahwa saya harus lihat istri terlebih dahulu. Setelah istri dipastikan kondisinya baik-baik saja, barulah Mas Hogi melakukan pengejaran. Pertanyaan, ketika melakukan pengejaran itu sebetulnya targetnya apa sih? Seandainya Mas Hogi berhasil menghentikan penjamret, apa sih yang akan dia lakukan? Dia katakan, ada versi begini. Tidak ada keinginan Mas Hogi untuk menabrakkan mobilnya. Jadi keinginannya apa? Mengambil tas. Berarti dalam situasi pengejaran itu, lagi-lagi Mas Hogi sanggup untuk memilih. Tujuan apa yang akan saya capai? Bukan tujuan ini, tetapi tujuan yang itu. Lagi ada versi tambahan. Di dalam kendaraan itu, Mas Hogi itu sudah memperhitungkan, saya punya mobil. Berarti mobil merupakan sumber daya atau kekuatan yang saya punya. Sewaktu-waktu terjadi konfrontasi dengan penjamret itu. Kan penjamret bawa cutter. Cutter dibandingkan dengan mobil, kalaulah terjadi benturan, lebih dahsyat yang mana? Mobil. Lebih dahsyat mobil. Oke. Nah, sekarang mari kita simpulkan. Ngakunya marahnya 9,5. Ngakunya keselnya 10. Ngakunya marahnya 10. Tapi ternyata pada saat yang sama, rasionalitasnya bekerja secara optimal. Jadi benarkah orang ini klaimnya bahwa darahnya sudah naik ubun-ubun? Benarkah marahnya sedemikian menggelegak sampai melumpuhkan akal sehatnya? Benarkah klaim heat of passion itu? Berarti meragukan. Tahap kelima, ya memang kita tahu, akhirnya terjadi benturan sedemikian rupa. Kekerasannya terjadi di situ. Tapi pada poin ketiga dan poin keempat, ternyata sudah mulai terjadi korslet. Pada tahap pengujian, tahap ketiga dan keempat sudah mulai tidak sinkron. Kalau situasinya seperti ini, bacaan hakim seperti ini, maka hitung-hitungan saya, klaim terdakwa bahwa dia diamuk oleh amarah itu, katakanlah klaim murka itu, naik pitam itu, akan tertolak. Akan tertolak. Jadi, maaf kata ini, upaya membela diri terdakwa dengan klaim bela diri, dengan klaim bela istri, karena darahnya sudah sedemikian tinggi, itu akan ditolak oleh hakim. Karena dianggap perbuatannya ternyata tetap disertai dengan rasionalitas yang memadai. Saya sebagai ketua GBI, Gerakan Bela Istri, Iya. agak setuju memang Betul. saya ini. Hati kita sepertinya berontak. Iya. Ya, tetapi sekali lagi, hakim kan tidak akan secara a priori mengatakan iya atau tidak. Tapi harus lewat proses pengujian, pembuktian, tahap demi tahap. Setuju atau tidak setuju urusan lain. Tapi paling tidak, putusan hakim menerima ataukah menolak adalah putusan yang terukur. Oke, berarti hukum bisa melihat secara manusiawi ketika misalnya alasan hot claim tadi ya yang begini, darah tadi sebenarnya belum selesai. Per detik ini maka kira-kira putusan hakimnya apa? Salah kan? Betul kan? Terdakwa bersalah kan? Karena strategi pembelaan dirinya kan ternyata terpatahkan. Berarti putusannya adalah Anda bersalah. Namun jangan lupa, sesaat sebelum hakim mengetukkan palunya, ada satu hal lagi yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu unsur pembenar dan unsur pemaaf. Karena ada satu tahap kecil ini, tapi bisa berpengaruh signifikan. Ibaratnya Lionel Messi, dia bisa mengubah ritme pertandingan. Nah, kalau ternyata hakim menemukan adanya unsur pembenar atau unsur pemaaf, maka bunyi putusannya akan kurang lebih begini. Saya sederhanakan saja ya. Benar loh, saudara itu terbukti loh. Melakukan pidana itu terbukti. Dalih saudara bahwa saudara tidak bisa berpikir jernih karena diamuk oleh amarah. Itu maaf ya, itu penilaian yang berlebihan. Namun jangan khawatir, walaupun saudara terbukti melakukan pidana, tapi kami hakim menemukan adanya hal-hal yang mendorong kami untuk memaafkan saudara.
ada hal-hal yang kami temukan yang membuat kami hakim memutuskan untuk membenarkan perbuatan saudara. Atas dasar itu, kendati saudara sekali lagi terbukti sesungguhnya melakukan pidana, namun kami putus bebas. Itu bisa saja. Gitu. Jadi masyarakat, Mbak Zila dengan Mas Gaib, jangan buru-buru tergopoh-gopoh mengatakan, wah ini polisi prematur nih, polisi enggak. Nggak adil nih polisi ini. Tadi saya katakan, polisi sepertinya juga punya kepentingan agar ini tidak mewabah nih. Agar tidak mewabah aksi-aksi yang bisa dianggap sebagai main hakim sendiri. Tapi tenang saja, dalam pengertian masih ada proses di persidangan di ujung nanti itu yang memungkinkan bahwa orang-orang seperti Mas Hogi nanti ternyata akan diputus bebas oleh pengadilan. Mungkin Jill, masyarakat khawatir nanti kalau memang akhirnya sampai di proses ke pengadilan, nanti hakimnya ini nggak seperti yang itu. Semestinya sampai begitu. Semestinya ya? Iya. Masih ingat tidak? Hakim itu ketika membuat putusan mengatakan gini, ada hal-hal yang memberatkan. Ada hal-hal yang meringankan. Nah, pada momen-momen seperti itulah sesungguhnya terdakwa, Mas Hogi, kalau dia masuk ke persidangan, maka dia bisa lolos dari lubang jarum. Ada yang di komen tuh bilang, jangan sampai kalau masuk pengadilan nanti sama kayak Vina. Sebetulnya saya pribadi berharap kasus ini tidak sampai ke pengadilan. Artinya tidak diselesaikan lewat mekanisme litigasi. Saya sepakat, ada kata-kata indah yaitu restoratif justice. Tetapi maaf, ini kan suka tidak suka ternyata berkasnya sudah sampai di kejaksaan. Setahap lagi sebetulnya sampai di persidangan. Nah, jadi kemungkinan litigasi tampaknya ya memang ada kemungkinan tampak di depan mata. Nah, ini kan peristiwanya udah beberapa bulan yang lalu ya. Dan si Mas Hogi dan istrinya itu juga mengalami masalah yang berat. Maksudnya dia harus bolak-balik ke kantor polisi, dia harus ditanya-tanya sama orang, bahkan kakinya dipakein pasangin GPS, dia sempat nggak berdagang beberapa hari gitu. Terganggu lah secara ekonomi. Nah, kemudian viral, kemudian barulah semua orang tergopoh-gopoh termasuk Kejaksaan Negeri dan akhirnya dipanggil di Komisi 3 sekarang. Maksudnya, kenapa nih mesti viral dulu baru kita ramai membicarakan ini? Itu kita sudah tahu ya, namanya delik viral kan ya, delik viral. Jadi seolah-olah perjuangan untuk keadilan itu hanya akan bisa signifikan kalau memang ditopang atau didukung oleh para warganet. Nah, warganet dan kita semua juga semestinya punya keinsafan bahwa sebetulnya ini ada paling tidak ada dua versi kasusnya. Kalau dari sisi Mas Hogi dan Mbak Astria, ya? Narasinya apa? Suami bela istri kan? Suami bela istri dari penjamretan. Ternyata dari pihak kepolisian narasinya bukan itu. Polisi itu pakai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya, yaitu pasal 310 dan 311. Sama-sama isinya tentang sederhananya mengemudi secara ugal-ugalan. Bedanya adalah 310 lalai, 311 sengaja. Jadi sebetulnya memang beda alam nih. Beda alam. Cuma masyarakat berharap, ya kalau menangani kasus 310, 311-nya jangan lupa mundur dong ke belakang. Ada peristiwa pendahuluannya yaitu penjamretannya itu. Nah, itu tadi saya katakan. Mengapa sesungguhnya saya berharap tidak sampai ke pengadilan? Karena menurut saya nih, dua belah pihak ini punya status ganda. Mas Hogi itu adalah korban yang sayang beribu sayang menjelma jadi pelaku di mata polisi. Sementara penjamret adalah pelaku yang akhirnya bergeser jadi korban. Kayak sinetron jadi. Jadi donasinya kita mau kasih ke siapa ya? Donasi mau kasih ke siapa? Nah, walaupun sesaat lalu saya katakan saya sebetulnya memilih mekanisme restoratif justice saja, mediasi saja. Persoalannya muncul juga. Mediasi itu mensyaratkan harus ada pihak yang minta maaf. Tidak harus diberikan pemaafannya. Tapi meminta maaf harus. Karena itulah titik awal mediasi. Kesediaan seorang pelaku untuk mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan kerendah hatiannya untuk bertobat langsung kepada orang yang sudah dia rugikan. Itu esensi atau pokok awal dari restoratif justice, dalam kurung mediasi. Pertanyaan, dengan masing-masing pihak punya status ganda itu, lantas yang harus minta maaf siapa ke siapa? Coba. Yang minta maaf siapa? Bingung juga ya. Pelaku yang akhirnya harus kita katakan, hei pelaku minta maaf lah kepada korban siapa coba? Ya karena dua-duanya ganda. Iya, dua-duanya ganda. Itu dia. Terakhir sih keluarganya Hogi ya datang ke ini minta. Datang ke mana? Datang ke penjamretnya. Ke keluarga penjamret. Silaturahim gitu. Silaturahim. Apa yang dilakukan? Ya minta damai.
Tadi saya katakan, semestinya ini kebetulan ya, agak pamer sedikit ya. Kebetulan saya mediator bersertifikasi. Oke. Coba telepon Pak Listio coba. Nggak tahu kali dia. Saya akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan kasus ini. Maksudnya kalau nggak jadi pakar psikologi forensik mau jadi petani nggak? Itu agak merendahkan profesi petani loh. Oh gitu ya? Seolah-olah. Iya, salah tuh ya. Daripada amit-amit jadi menteri, mendingan saya jadi petani. Kan kesannya begitu. Ini negara Agraris. agraris. Kalau gitu saya mau jadi nelayan aja deh. Iya, benar-benar. Presidennya pernah jadi ketua HKTI loh. Oh, iya, Apa bener KTI? ya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Oh, Oh. tapi kalimatnya kan jadi gitu. Iya. Amit-amit ya Bang Bayi. Daripada saya jadi menteri ini, mendingan saya jadi petani. Tepuk tangan dong, gedung BPN tepuk tangan tuh. Menyala Pak Listio. Aduh, hari ini sedap nih Mas Gaib ya. Ya. Tadi apa pertanyaannya? Ah, itu. Ini soal minta maaf. Mediator. Iya, Oh, mediator. iya. Iya, Iya. bersertifikat. Jadi omongan saya mudah-mudahan cukup legitimate Iya. lah, cukup proporsional lah untuk Terus mengatakan. sertifikatnya asli nih ya. Iya. Asli, Apa? asli. Sertifikat bahasa Inggris akar katanya certificate. Oke. Di Indonesia kan jadi ijazah. Ijazah. Iya. Oh, jadi gitu ya? ingin menanyakan apa Oh sesungguhnya? enggak. Nanya. Karena Sertifikat ya, bukan ijazah ya. Pasar pramuka udah nggak ada sih, jadi udah aman lah. Saya itu merasa kalau udah masuk karya itu tuh hati saya itu terluka. Gitu. Kenapa ya? Belajar susah-susah dapetin sertifikat itu jadi Kurang lebih kayak gini nih. Maaf ya, Iya. saya lulusan PTN ternama di Republik ini, UGM. Oke. Dulu, Mana mana Pak Jokowi dong? makanya saya ini ada angkatan Pak Jokowi. Oh, Hutan juga? Oh bukan. Oh bukan beda ya. Tapi yang saya katakan begini, dulu mana ada mahasiswa non UGM, apalagi swasta yang berani-beraninya membuli UGM. Gak ada yang berani. Sekarang dibully UGM. UGM kepanjangan apa? Universitas Gangguan Mental. Coba kan gak enak omongan kayak gitu. Tapi itulah akibat situasi seperti sekarang. Udah kembali ke Udah, Papua. kembali ke mediator bersertifikat asli, Nah, bukan iya. buatan pasar Bukan pramuka. buatan. Iya. Terpikirlah oleh saya, bagaimana lah seandainya saya coba mediasi gitu ya. Tapi saya udah kepentok nih, di pintu pertama saya udah terbentur. Ini kan syaratnya harus ada rasa penyesalan, pertobatan. Bahkan syukur-syukur saya bersedia nih untuk mengganti kerugian yang sudah saya akibatkan. Kan esensi dari sebuah proses penegakan hukum itu bukan semata-mata kepastian dalam pengertian ada orang yang dikirim ke penjara misalnya. Tapi keadilan. Bahwa hak korban akhirnya bisa dipulihkan. Itu dulu tuh. Makanya ada restoratif justice. Penyelesaian secara kekeluargaan. Tapi lagi-lagi, yang harus menyampaikan saya menyesal, maafkan saya janji tidak akan mengulangi perbuatan. Itu siapa yang harus mengatakan itu? Penjambretnya atau Mas Hoginya? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya akhirnya bersepakat saling memaafkan, maka semestinya tidak ada dong wacana tentang ganti ruginya berapa perak. Iya. Iya. Apa tali pusar ya? Apa? Tali asi. Tali asi. Tali pusar. Kali pusar ya. Tapi sekarang sudah berkembang narasi itu. Konon di ruang rapat Komisi 3 sudah ada perbincangan tentang berapa perak sih ganti rugi yang diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Loh, kalau begitu konstruksi situasinya, maka berarti pihak yang minta ganti rugi memposisikan dia sebagai korban. Dan pihak yang harus bayar ganti rugi adalah pelaku. Loh, barusan kita sepertinya bersepakat. Dua belah pihak statusnya ganda. Iya. Jadi gimana? Gimana ya? Jadi gimana? Akhirnya karena restoratif justice tampaknya juga pelik, mungkin realistis lah kalau kita lanjut sampai ke persidangan, tapi dengan harapan itu tadi. Akhirnya Ada paling dua. tidak ya, paling tidak sekurang-kurangnya hakim melihat ada unsur pembenar dan ada unsur pemaaf. Mungkin juga rekomendasi untuk Polres Sleman. Studi banding. Entah itu ke Bekasi, entah itu ke NTB. Walaupun situasinya tidak sungguh-sungguh apple to apple juga. Di Bekasi kan pernah ada ya? Iya, pernah ada kasus Yang itu kan. begal, yang Iya. begalnya dia dibegal, kemudian begalnya dilawan, meninggal. Meninggal. Terus Kapolresnya malah memberikan penghargaan buat karena begal melawan ya. begal. Karena di Bekasi kan marak banget. Iya. Itu gimana? Kan bisa Iya. dua hal yang berbeda padahal kasusnya mirip-mirip. Situasinya mirip, tetapi dalam proses hukum tetap tidak boleh pukul rata. Tetap harus ditelisik satu persatu. Karena niscaya ada kekhasan satu sama lain.
Dalam kasus di Bekasi dan NTB, Lombok atau di mana itu, benturan antara si korban begal dengan pelaku begal terjadi di situ pada saat itu juga. Jadi kematian pelaku begal terjadi di situ juga, pada saat itu juga. Sementara dalam situasi Hogi yang tadi saya katakan, ternyata boleh jadi Mas Hogi masih bisa berpikir jernih untuk menentukan saya ngambil keputusan yang mana ya, saya mengambil opsi yang mana ya. Berbeda dengan situasi Bekasi dan begal dan NTB yang memang sepertinya tidak memungkinkan untuk berpikir opsi 1, opsi 2. Karena dalam kasus NTB juga sudah dipukuli dengan parang. Berarti bisa masuk ke dalam pembelaan diri di kasus Bekasi sama sebenarnya semua pembelaan diri, Mbak Zila. Dalam kasus Mas Hogi kalau dia berlanjut ke persidangan juga itu dia pembelaan diri. Tetapi sekali lagi, pembelaan diri dengan alasan apa? Alasannya itu yang akan diuji. Waktu kasus polisi nabrak ojol, ya kan? Hampir mirip-mirip kan? Mereka beranggapan satu tidak melihat, ada juga untuk menghindari takut massa akan amukan massa. Jadi dia melindungi diri dia dari amukan massa. Cuman ketika lewat ke lindes dan akhirnya juga gimana kasusnya? Iya, kayaknya etiknya sudah selesai. Iya. Saya nggak tahu berlanjut ke pidana atau tidak. Kayaknya enggak, cuma terakhir di etik deh. Iya, cuma di etik ya. Cuma di etik doang kan? Kan hampir mirip-mirip kan tuh? Iya. Modalnya mirip kan? Dia melindungi diri juga kan dari amukan massa. Ya makanya sekali lagi, semua orang boleh mengklaim saya menghindari amukan massa. Semua orang boleh mengklaim saya sayang sama istri saya ingin melindungi suami saya, semua orang boleh saja bila Tapi gini Mas. Tapi pada akhirnya harus diuji. Misalkan saya dalam situasi Pak Hogi ya. Istrinya ini kan lagi naik motor. Iya. Kemudian jambretnya sambil naik motor, pakai cutter, copot tasnya, diambil. Itu sama kalau kita CFD ada orang lagi lari ya, tiba-tiba motor ngambil tas atau handphonenya gitu. Nah, kalau gitu nggak ada yang ngejar, takut jadi tersangka. Mungkin kalau saya ngelihat, pasti saya lihat istri saya dulu. Kalau istri saya jatuh, berdarah dan fatal, saya nggak pikirin jambret. Oke. Saya akan ngurus. Oke deh, kita uji ya. Berarti Mas Gaib akan lihat kondisi istri. Kalau dia luka parah, berhenti. Bawa ke rumah sakit. Itu penyawa paling utama. Karena isunya sangat mendasar ya, hidup atau mati. Hidup gitu atau kan, mati. ya. Tapi seandainya istri Mas Gaib dalam kondisi hidup, lalu Mas Gaib akan melakukan apa? Mengejar. Pertanyaan saya, ketika Mas Gaib mengejar penjamret, tujuannya apa? Ngambil itu tas. Ngambil tas. Barang-barang yang Karena kita punya kesempatan buat ngejar. Ya. Itu yang tadi saya katakan. Kalau itu yang dilakukan, boleh jadi hakim mulai mempertanyakan, benarkah orang ini marahnya 9,5? Karena ternyata rasionalitasnya tetap berjalan secara optimal. Klaim naik pitam, klaim hit of passion itu justru akan mengena pada sasaran ketika yang Mas Gaib lakukan adalah kemudian menabrak penjamret. Saya tidak sedang memberikan saran, itu bukan saran, itu bukan rekomendasi. Tapi saya ingin mengatakan, hitung-hitungan emosi yang menggelegak, yang berkonsekuensi pada lumpuhnya akal sehat, itu akan lebih tercermin pada perilaku kejar penjamret, tabrak, jeger. Karena tidak berpikir tentang hal lain. Saya tidak berpikir tentang tas, saya tidak berpikir yang lain, kecuali semata-mata mengekspresikan atau meluapkan emosi saya yang sudah naik ke ubun-ubun itu tadi. Nah, itu justru kalau perilakunya seperti itu, hitung-hitungan yang tadi saya sebut lebih mengena. Tapi kalau misalnya kita nggak menyelamatkan, misalnya tadi Mas Gaib istrinya, mungkin di pikirannya Mas Gaib atau saya mungkin berpikir, kalau nggak saya yang ngejar atau saya yang ini, saya harus berharap sama siapa gitu. Mungkin banyak orang-orang masyarakat yang berpikir sekarang mungkin bukan polisi tidak bisa diandalkan ya, cuma maksudnya geraknya agak lambat. Jadi kita berpikir, kalau nggak kita, siapa lagi nih yang mau menolong kita? Mungkin Mas Hogi habis nonton Panji. Kita mau berharap sama siapa lagi? Polisi kita begitu. Ya, udah gitu, kita hanya berharap pada diri kita sendiri. Wah, kayaknya kita mesti berharap pada diri sendiri deh. Coba lihat. Yang salah, walaupun kesannya mulia, ini suami yang budiman, tapi sesungguhnya kita bisa memotret akal sehatnya jalan. Dia bukan naik pitam. Amarah 9,5 itu hanya sebuah klaim yang lebay. Di hiperbola. Nggak waras dan di simpel dramatisasi. Nggak waras dan simpel. Kita harus tegaskan itu juga sekali lagi.
jangan salah ya, posisi saya adalah sesungguhnya saya berharap tidak lanjut ke persidangan. Ya. Kalau lanjut ke persidangan ada unsur pembenar, ada unsur maaf Jadi, bagi Mas Ogi. jadi mesti dipahami bahwa Mas Reza bicara dalam konteks keilmuan ya. Iya, dalam proses di pengadilan itu akan begini. Iya. Termasuk tadi dengan pengujian meskipun sama-sama judulnya membela diri, tapi Iya. tentu akan diuji apakah pembelaan itu benar-benar murni dan juga tergantung pertimbangan dari hakim sendiri ya. Oh betul, maksud pada saya. akhirnya kembali ke Iya, hakim ke kan. hakim Dalam yang akan kasus memutuskan. Bekasi misalnya, kenapa 2 orang itu melakukan perlawanan? Karena kilau celurit itu udah kelihatan. Di kasus Bekasi ini. Membayangkan celurit, sakit dong. Iya. Ya, tidak terpikir yang lain. Kecuali Dibunuh atau membunuh. Iya. tepat. Siapa mati, siapa hidup. Yes. Berarti benar kan? Emosi yang sudah semikian tinggi tidak memberikan kesempatan kepada rasionalitas untuk memilih. Karena tinggal satu pilihannya. Hidup. Konsekuensinya lawan. Begitu juga kasus NTB. Udah kena parang, tangan, punggung, leher, segala macam. Nggak ada pemikiran lain. Kecuali serang balik. Dalam situasi Sleman, kalau memang benar nih versi media pemberitaan seperti itu, maka justru saya menangkap situasi di Bekasi, NTB, dan Sleman Jogja sesungguhnya tidak apple to apple betul. Tidak sebanding betul. Situasi Sleman Jogja berbeda dengan situasi Bekasi dan NTB. Tapi jadi penasaran, misalnya amit-amit kita dalam kondisi gitu, Mas Reza, apa yang akan kita lakukan? Karena What should we do gitu Karena maksudnya? masyarakat Iya. mencontohkan kalau ada begitu lagi, udah kita nggak usah kerja. Iya, Gitu. udah deh nanti kita udah Nanti jadi disangkanya kita punya intention buat Yes. membunuh. Padahal Karena kita harusnya berpikir pakai akal bantuin. sehat. Iya. Sayangnya ini obrolan kita ini kan akan ditayangkan kan. Iya. Jadi sudah barang tentu saya juga nggak mau dicap sebagai orang yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi main hakim sendiri. Ngerti lah maksud saya. Iya, paham. Ya, gitu. Saya hanya bisa kembali ke tataran normatif. Berikan kepercayaan pada Polri untuk menegakkan hukum. Nah, gitu. Iya, itu Mas Reza aja lah. Jadi kita Emang gimana, nggak percaya pada Mas Guys? polisi? Nggak percaya pada polisi? Saya percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh Mas Guys, kita harus optimis, harus Iya, percaya. Kita percaya sama Allah Subhanahu Wa Oh, iya, Taala benar, dulu. benar, Itu baru pada lembaga-lembaga yang lain. Pertanyaan saya bukan Mas Gaib percaya pada siapa, bukan. Pertanyaan saya Mas Gaib percaya tidak pada polisi? Percaya. Percaya. Berarti setuju dong kalau polisi agar bisa melayani Mas Gaib dengan maksimal, tempatkan langsung di bawah presiden. Bukan di kementerian. Apalagi Gue langsung ke situ sih. Agar bisa melayani sebaik-baiknya. Iya. Semangat ya. sampai aus Oh, nih. belum masuk situ. Iya. Ntar. Oh, enggak. Ada pertanyaan itu ntar soal itu. Nah, apa dia lupa tuh pertanyaannya. Nah, respon dari publik yang ditandai dengan komen dari para netizen, baik komen di media sosial maupun memparodikan peristiwa tersebut ya, dan banyak sekali orang memparodikan itu yang hampir bisa dikatakan 9,99% itu mendukung Hogi dan menyatakan bahwa Polres Sleman, Kejaksaan Negeri tidak bisa melihat keadilan di situ. Saya bingung gini ya. Kenapa masyarakat responnya malah begitu ya? Saya bingung tanda petik. Ketika narasi suami bela istri itu mengudara dalam kasus Sleman, netizen membeli narasi itu. Artinya menyetujui narasi itu. Tapi ketika seorang Ferdi Sambo juga mengklaim saya sedang membela istri saya dalam kasus Ferdi Sambo, Iya. kenapa netizen tidak menganggukkan kepala? Karena polisi. Nah, kembali lagi kan. Alhasil, ini sesungguhnya disoroti oleh Dijebak masyarakat. kita. Ya. Yang disoroti oleh masyarakat, nun jauh di lubuk hati masyarakat, ini lebih dari sekedar penjabretan. Ini lebih sekedar daripada masalah mengemudi secara ugal-ugalan, baik itu lalai maupun sengaja. Ada isu yang lebih mendasar, yaitu kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum. Nah, gitu. Iya, padahal Gitu. menurut survei percaya loh masyarakat. Iya, survei tinggi ya. Iya, tinggi. Percaya sama Jadi kita polisi. senang lah ya. Semoga polisi jadi pengayom, Benar. Pelindung, pengayom, Pengayom. Jandung Yom, Pelayan. pelayan, pelindung, pengayom pelayan, masyarakat, pelindung, dan pengayom masyarakat. penegak hukum, dan pencipta ketertiban keamanan masyarakat. Timur. Amin. Sampai lupa saya. Ketertiban dan keamanan masyarakat itu apa singkatannya? Presisi. Ya gitulah. Iya.
Nah, sebelum kita masuk ke profesi petani ya. Ya. Ini kita mau bahas dikit soal pedagang kue gabus ya. Yes. Yang kemarin dia jualan, dituduh jualannya itu mengandung spon yang berbahaya, kemudian datanglah Babin Kamtipnas ya. Babinsa 2 orang. Berarti tentara dan polisi. Tentara polisi ini datang, memvideokan, kemudian bilang bahwa ini makanan berbahaya, suruh makan, biar modar kowe gitu kan dengan bahasa itu, divideoin, kemudian disebarkan, dan sempat dipukul juga sampai si bapak ini yang udah tua renta ini trauma untuk kembali berjualan. Nah, setelah diuji di laboratorium ternyata beneran kue. Dan layak untuk dikonsumsi. Ujinya pun di lab kepolisian. Artinya benar, dalam kasus ijazah palsu harus ada uji saintifik. Kalau kue dagangan pasar aja harus ada uji saintifik, apalagi uji ijazah palsu. Benar kan? Masuk tuh barang. Tanpa uji ijazah, tanpa uji saintifik, itu tuh kejadian itu. Mas, kasus ijazah udah selesai karena kemarin teman-teman alumni Pak Jokowi dengan menggunakan bis rombongan datang ke rumah Pak Jokowi. Itu udah untuk reuni ya, untuk silaturahmi ya, lah, gitu. Berarti rakyat bersuara nggak tayang lagi dong? Canda itu canda. Tayang dong. Tetap tayang. Kan kita berita banyak. Iya, nggak cuma bahas itu aja. Ijazah Pak Jokowi gitu. Ijazah kan udah masa lalu lah gitu. Nah, apa tadi pertanyaan? Nah, itu soal Terus pedagang kue. Ternyata salah. Ya. Dan di labnya polisi. Akhirnya polisinya mereka minta maaf. Terus Kapolres Depok bawa motor. Yes. Nggak cuma Kapolres Depok, katanya KDM juga ngasih. KDM juga ngasih. Dan beberapa orang lagi ngasih. Ada yang bangun rumah segala macam ya. Hebatnya orang Indonesia. Ya udah si bapak ini sedang diangkat derajatnya. Udah lupa dengan kejadian bahwa dia sempat diintimidasi, sempat Nah, apa fenomena apa sebenarnya, Mas? Itu kan vigilante sesungguhnya. Aksi main hakim sendiri. Vigilante kan itu? Vigilante. Yang sayang beribu sayang, tragedinya vigilante dilakukan oleh pihak yang semestinya harus kita asumsikan punya pemahaman tentang hukum yang lebih baik daripada masyarakat kebanyakan. Konsekuensinya, kalau dibawa ke ranah pertanggungjawaban ini, entah itu ranah pertanggungjawaban etik, entah itu ranah pertanggungjawaban pidana, profesi mereka justru akan memberatkan sanksi mereka. Karena melakukan aksi main hakim sendiri ketika mereka mengabaikan rambu-rambu etik yang melekat pada diri mereka. Dan itu menjadi sangat kuat beritanya ya, karena terjadi sama rakyat kecil lah gitu. Kecil. Dan semua orang tuh jadi terenyuh gitu. Bahkan seorang Hotman Paris ya? Iya. Nah, di saat gini kita disalahkan karena mungkin berpikir rasional tadi, misalnya kita mau membela. Nah, itu lah, jadi kayak kontras gitu. Iya, jadi dan ketika aparat yang harusnya membela, dia pukul-pukul. Walaupun berdalih atas nama teman-teman penindakan. Babinsa ini beranggapan bahwa dia membela masyarakat karena ada laporan dari masyarakat di video viral itu. Dia ngecek dan ternyata dia kan responnya diperos itu apa keluar air emang. Apa sih sesungguhnya definisi vigilante? Vigilante itu adalah tindak tanduk atau aksi atau perilaku yang diklaim untuk menegakkan hukum, menciptakan ketertiban, mendatangkan kepastian dan seterusnya. Tapi sayangnya vigilante melakukan atau mencapai semua tujuan itu dengan cara-cara yang melanggar hukum itu sendiri. Ini paradoks kan? Saya ingin menegakkan hukum, tapi dengan cara melanggar hukum. Iya. Saya anti KKN, tapi boleh dong saya titip 1-2 orang. Enggak. Yang lain aja. Iya. Emang saya bicara apa? Hanya ilustrasi. Ilustrasi doang. Kesamaan situasi. Enggak, takutnya tiba-tiba langsung suka belok dia. Iya. Itu paradoks. Oh iya. Nggak boleh KKN ya. Nggak boleh. Ngomong ya. Nggak boleh. Nggak boleh kan zaman Pak Harto dulu tuh. Udah. Apa sih artinya KKN? Ya udah balik lagi dulu nih ya. Kolusi. Nepotisme. Nepo baby. Ya kita. Saya sepakat Presiden Prabowo ketika bilang kalau perlu hukuman 50 tahun untuk korupsi. untuk koruptor. Iya. Tapi kok besoknya ada abolisi, ada amnesti gitu. Di itu tuh biasanya di daerah-daerah Afrika tuh Kongo itu biasanya banyak nepotisme tuh. Nepotisme. Bapaknya, ponakannya gitu. Sebenarnya itu dimulai di pilkada Kongo. sih.
Kongo nih ya. Kongo. Saya pas salah dengar Solo atau Kongo kepastian? Kongo. 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 Emang sama-sama O. Iya, belakangnya oh ya. Ini Kongo, bukan Solo beda. Beda. Kongo di Afrika, Solo di sana. Di Jawa Tengah. Kalau di Solo mah memang udah feodal kan, karena ada kerajaan Solo. Ribut terus juga lagi. Memperebutkan Ini kewenangan. Emang di mana ada uang selalu ada keributan tuh. Biasanya begitu ya. Ada uang ada keributan tuh udah dari zaman dulu tuh begitu. Ya semoga baik-baik aja lah. Oke. Mas, ini tadi udah beres ya tadi soal bapak itu ya. Semoga Udah 2 nih. Iya. Udah 2. Jambret udah. Udah. Tukang kue udah. Sekarang soal aksi heroik Pak Kapolri kemarin di Komisi 3 DPR. Sepengalaman kita ya, belum pernah ada Kapolri yang seheroik itu membela institusinya. Bahkan dia bilang sampai titik darah penghabisan. Untuk semua jajaran memperjuangkan bahwa Polri harus berada di bawah Presiden. Bagaimana Mas Reza melihat ini? Sementara proses reformasi Polri ada timnya kan tuh, itu masih berlangsung dan ini masih wacana juga, tapi Pak Kapolri sudah menegaskan itu di depan anggota dewan yang terhormat dan diberi applause yang luar biasa. Ada satu persoalan yang saya tangkap sangat mendasar justru pada anggota DPR. Bahwa kenapa kalimat yang menurut saya offside itu disambut dengan tepuk tangan. Menurut saya DPR, Komisi 3 DPR semestinya memberikan peringatan kepada Kapolri untuk tidak mengeluarkan kalimat semacam itu. Kenapa? Anggaplah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo punya keinginan Polri tetap harus berada di bawah Presiden. Ya. Tetapi nasib Polri, eksistensi Polri, posisi Polri, kedudukan Polri tidak ditentukan oleh Kapolri, tapi ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang yang menentukan Polri berada di mana. Ya. Yang menyusun undang-undang siapa? Eksekutif sama DPR dan pemerintah. Itu artinya Kapolri secara normatif harus mengatakan begini. Kalaulah kalimat itu ingin dikatakan, sebetulnya saya berharap Polri tetap berada di bawah langsung oleh Presiden. Tetapi walau bagaimanapun, institusi kami menghormati keputusan yang diambil oleh DPR dan pemerintah. Seandainya DPR dan pemerintah memutuskan bahwa kami harus berada di bawah kementerian, dan keputusan itu tercantum dalam Undang-Undang Polri, berarti mengubah Undang-Undang Polri, kami akan menghormati itu. Semestinya begitu. Cakep tuh kalimatnya. Kalau hanya berhenti, saya ingin Polri tetap langsung berada di bawah Presiden. Dan saya minta jajaran untuk memperjuangkan itu sampai titik darah penghabisan, memunculkan kesan Polri di bawah Kapolri Jenderal Listio Sigit akan melakukan pembangkangan, bahkan pemberontakan terhadap siapapun yang bertolak belakang dengan keinginan saya. Termasuk DPR dan pemerintah sekalipun. Serem banget ya. Loh, itu konsekuensi dari kalimat semacam itu. Makanya tadi saya katakan kalimat itu offside. Sayangnya DPR tidak cukup peka menangkap adanya kalimat yang sudah keluar garis semacam itu. Mungkin DPR nggak punya VAR kali. Ngeliatin Harusnya tuh lihat VAR dulu. Pak Kapolri. Oh ya, stop dulu ya, stop dulu. Mohon, Pak. Pak Habibur Rahman nih. Iya. Lihat VAR dulu. Dia balik lagi. Oke, Kartu kuning, kartu setelah merah. VAR kita lihat, kita putuskan bahwa ucapan Kapolri lanjut. Iya. Kalimat Kapolri itu adalah kalimat yang mengesampingkan undang-undang. Bahwa seolah-olah sekali lagi nasib Polri, kedudukan Polri, posisi Polri adalah ditentukan oleh Polri. Nggak bisa. Kenapa Pak Listio mengungkapkan kalimat itu? Apakah memang itu di alam bawah sadar dia bahwa selama ini memang polisi ya superior? Saya pinjam mulut orang ya. Okay. Saya menerima sekian banyak WhatsApp dari berbagai macam institusi yang penilaiannya seragam. Penilaiannya seragam. Ada yang menggunakan kosakata arogan, ada yang menggunakan kosakata pongah. Itulah yang semua yang saya terima esensinya seperti itu.
Tetapi begini, akhirnya kan saya akan mikir, ini ada perbedaan kayaknya nih antara dinamika di ruang sidang dengan dinamika di luar ruang sidang Komisi 3. Lantas tanda petik siapa gerangan yang semestinya menengahi itu semua? Iya. Siapa? Presiden. Presiden. Nah, kalau kita posisikan presiden sebagai pihak yang akan menengahi itu, kesenjangan antara di dalam ruang rapat dan luar rapat itu harus ditengahi. Menurut Mbak Zila dan Mas Gaib, presiden melakukan apa sebaiknya? Ya kita. Ya. Kira-kira kan tadi menyebut presiden Iya, harus presiden. menengahi. Salah jemput kita deh. Dijebak lagi. Jadi pertanyaannya. ekspektasi Mas Gaib apa terhadap presiden? Presiden akan melakukan apa? Ya, Tetap. presiden akan memanggil Pak Listio. Iya. Untuk Ya, Pak Sigit. ya, Sorry ya Pak Sigit ya. ya. Harusnya jangan ngomong kayak gitu. Iya. Maaf, nanti restoratif justice dong. Sorry kan. Oh iya benar. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Saya menyesali perbuatan saya. Enggak, itu bercanda. Lanjut. Nah, jadi biar itu diputuskan nanti. Karena kan tim reformasi hukum Iya. masih Masih terus berjalan. berjalan. Komisi Percepatan Reformasi Reformasi Polri. Polri. Ya. Yang anggotanya banyak Tokoh-tokoh dari Kapolri Polri juga, ya. mantan Kapolri, sama Pak Mahfud dan Pak Ya. Jimli Sidiki. Ya paling gitu aja. Sabar aja dulu. Seberapa yakin Mas Gaib Presiden akan memanggil Kapolri lalu menyampaikan kalimat itu? 50-50 apa phone a friend? 50-50. 50-50. 50-50 mah aman. Nggak boleh 50-50. Nggak boleh 50-50. Nggak boleh 50-50. Berapa? Forman. Karena Pak Presiden banyak urusan ya. Dan kita tahu dia kan mikirin negara ini udah kayak apa ya, mikirin rakyat. 60-40 lah. 60? 60 dia akan manggil, 40 dia akan diemin aja dulu. Oke. Menyerahkan Pak Dasko, tolong diurus. Saya punya pengharapan seperti itu. Saya punya pengharapan seperti itu. Tapi imajinasi yang mencuri kepala saya bertolak belakang dengan itu. Dasarnya dulu dong. Dasarnya dulu kenapa? Kok saya tidak begitu yakin gitu ya. Karena tidak ada tiga prediktor, 3 alasan. Kenapa saya meramal bahwa Presiden tidak akan menengahi itu sebagaimana keinginan Mas Gaib. Pertama, sekian banyak kaum cerdik cendekia kan membuat analisis. Sinyalemen lah Pak tidak. Walaupun saya juga tidak bisa mengecek kebenarannya. Katanya Pilpres 2024 itu kan juga diwarnai dengan pemanfaatan alat negara untuk kepentingan politik praktis. Kalau sinyalemen itu benar adanya, maka kita paham lah ada politik balas budi yang harus dibayar. Satu itu. Yang kedua, ingat tidak, hanya beberapa jenak setelah dari Mabes Polri mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 tentang penempatan personil Polri di sekian banyak kementerian lembaga, apa kata Pak Mahfud? Inkonstitusional. Bukan hanya Pak Mahfud sesungguhnya mengatakan banyak. Tapi Mas Gaib, apalagi sebagai orang media dan juga Mbak Zila, pernah tidak menangkap data, menangkap berita, menangkap informasi bahwa Presiden memanggil Kapolri karena sudah mengeluarkan? Tidak ada ya? Oke. 2. Yang ketiga, Presiden menyatakan membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Beberapa jam berselang dari Mabes Polri juga keluar komisi serupa. Kita ingin memaknai apa ini sesungguhnya? Tidak cukupkah Presiden membentuk komisi dan memberikan kesempatan kepada komisi untuk bekerja? Tidak cukupkah? Oke, 3 ya. Oh, 3 kan tadi? Sebenarnya ada satu lagi. Apa? Berarti itu dikoreksi 4. 4 4 begini. Mungkin kalau yang ketiga ada sebelum keempat, Iya. mungkin Polri menerapkan istilah fastabiqul khairat. Apa itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan reformasi. Oke, boleh semacam itu. Tapi sekali lagi, tidak cukupkah? Iya. Kenapa saya Kapolri harus berlomba-lomba dengan presiden saya? Kan nggak masuk akal juga. Iya benar. Padahal kepengenannya di bawah presiden kan. Nah itu poin bagus tuh. Nomor 4. Sekian bulan silam, kalau saya nggak salah Januari atau Februari, Presiden dari podium pada saat rapat TNI Polri mengatakan salah satu ciri negara gagal adalah Polri yang gagal, polisi yang gagal, dan tentara yang juga gagal. Saya mulai menangkap ada sinyal-sinyal positif nih. Polisi ingin melakukan pembenahan. Nah, beberapa waktu kemudian
Presiden membentuk Komisi Percepatan Reformasi Hukum. Membumbung harapan saya. Betul, Presiden merealisasikan Ucapannya. janjinya. Segendang sepenarian dengan ekspektasi masyarakat luas. Tapi begitu melihat komposisi keanggotaan komisi tersebut, saya membahasakannya begini. Ada nama-nama anggota yang memupuk harapan, ada anggota yang memupus harapan. Memupus ya. Iya. Saya jadi membayangkan, komposisi ini justru mencerminkan sikap ambivalennya Presiden. Sikap mendua Presiden. Dari 4 situasi yang saya sebut barusan itu, izinkan saya untuk tidak yakin Mas Gayub. Saya menduga keinginan Mas Gayub itu tidak akan terrealisasi. Artinya kalau di ruang rapat Komisi 3 DPR RI bertepuk tangan, perkiraan saya di istana juga bertepuk tangan. Tidak ada perubahan. Iya. Jadi via valen ya tadi. Via Valen. Ambivalen. Ambivalen. Via valen. Langsung bikin logo Via Valen. Ya status Via quo. Valen, yes. Status quo. Ya, jadi Status quo. 50-50 dong berarti kan. Ya. Oh enggak, Nggak, saya tidak tetap yakin. Oh nggak yakin ya. Berarti ya hampir 100%. Kita berharap 60-40. Iya. Betul iya, saya berharap begitu. Tapi ya saya tidak yakin juga Presiden akan menengahi situasi ini. Nah, kita kan berharap nih tim percepatan reformasi hukum kan udah melakukan pekerjaan nih. Iya, sedang. Semua udah dipanggil. Iya. Jadi teman-teman asosiasi media juga dipanggil. Asosiasi semua tuh udah dipanggil. Nah, tapi kita belum tahu bagaimana prosesnya udah sampai mana dan apa yang dirumuskan juga kayaknya masih kalem-kalem aja. Dengan komposisi keanggotaan sebagian memupuk harapan dan sebagian memupus harapan, maka perkiraan saya rekomendasi yang dikeluarkan adalah rekomendasi yang sebenarnya kompromistis juga. Tidak sungguh-sungguh dengan itikat satu, yaitu meningkatkan performa Polri, tidak. Tapi 50-50, jadi kompromistis. Itu satu. Dan yang kedua, Jenderal Listio Sigit ini adalah salah satu anggota komisi loh. Ya. Dan kita tahu dong, di institusi kepolisian tuh ada yang namanya Lepri de Corps kan, jiwa korsa kan. Artinya apa? Rasa persaudaranya tinggi kan. Nah di situ ada berapa mantan Polri? Hampir mayoritas. Nah absen saja lah ya. Ya. Ada Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Idam Aziz, Jenderal Badrodin Haiti, Jenderal Ahmad Doviri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dengan Lepri de Corps yang mereka punya, tambah sekian banyak orang yang lepasan ini, situasinya akan menghegemoni tidak? Iya. Nah, ya. Kalau misalnya dipakai suara terbanyak ya pasti kalah lah Pak Mahfud dan Pak Jimli ya. Jadi ya saya menduga hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri itu akan mirip nasibnya dengan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Hukum tahun 2023. Nggak salah Mas, negara ini pernah membentuk komisi serupa Mbak. Komisi Percepatan Reformasi Hukum. Di dalamnya juga ada rekomendasi tentang pembenahan terhadap institusi Polri. Iya. Tapi setelah rekomendasi jadi diapakan? Ada. Namanya juga rekomendasi. Iya. Bisa dijalankan bisa enggak kan? Iya. Itu yang menyusun siapa? Pimpinan siapa? Pak Mahfud. Pak Mahfud. Pak Mahfud sekarang juga ada di komisi. Padahal Pak Mahfud masih jadi Menko waktu itu. Oh, dia Iya. Menko, punya power. Punya power. Punya power. Tapi ternyata apa boleh buat lah ya. Ternyata hasil kerjanya juga menjadi sebuah dokumen negara saja barangkali. Nah, Komisi Percepatan Reformasi Polri pun menurut saya akan nasibnya kurang lebih sama. Buat apa kalau itu? Buat apa kalau gitu? Iya. Sejak 0 km sebenarnya saya pertanyakan itu. Ya, karena kalau sejujurnya bagi saya, kalau kita menyimak media, kemudian melakukan sosial media monitoring, mengikuti diskusi-diskusi tentang Polri, kita sudah cukup banyak kok informasi. Sudah punya data memadai kok untuk menyusun daftar apa yang kiranya patut dilakukan oleh Presiden. Ya, jangan sampai tim itu hanya dibentuk untuk membuat masyarakat senang dan tenang aja dulu. Benar. Gitu. Bahwa akan ada rencana reformasi, tapi setelah itu ya udah begitu aja gitu. Sebenarnya buat masyarakat sih lebih ingin ada perubahan mendasar. Bahwa ada kasus ditangani dengan cepat. Iya. Terus Iya, masyarakat termasuk- tidak takut untuk melapor. Yes. Kita kan harus sepakat ya, kita juga nggak bisa hidup tentram tanpa polisi. Iya. Kita ingin polisi kerja yang baik kan Yes. begitu kan. Tapi ya pembentukan komisi itu kan merupakan, bahkan Presiden sendiri mengakui ini Polri punya masalah besar, makanya saya membentuk komisi. Iya. Tapi sayangnya
komposisinya ternyata merupakan anti klimaks juga. Itu menurut saya. Oke, kita tunggu bagaimana hasilnya. Nanti apapun yang diambil dari urusan reformasi Polri, nanti kita akan lihat. Mungkin kita nanti akan putar lagi omongan Mas Reza ini. Mas Reza, terkait dengan reformasi Polri nanti ya. Waktu yang akan membuktikan. Oke. Mas Baik, Reza, terima kasih terima banyak. kasih banyak. Terima kasih ya. Dibikin terang tuh narasumbernya tuh kompeten dan kredibel. Kan lagi. Jadi bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Itu dia makanya telah bikin terang ya. Lagi Mas ya. Terima kasih Mas Reza, terima kasih banyak. Dan itu dia tadi bikin terang. Semoga kita bisa ketemu lagi di bikin terang selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you.